Oke, ya kita belajar lagi firman Tuhan ya. Dan hari ini seperti yang tadi saya bilang di awal, kita mau ngomong soal Roh Kudus di dalam penjangkauan ya. Dan tentunya saya nggak akan pernah habis-habis kalau ngomong soal Roh Kudus ini, karena Roh Kudus itu bagi saya sering banget saksikan bagaimana Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang menjadi sahabat pribadi yang memang selalu bagi saya itu bukan satu roh yang ngawang-ngawang gak jelas, tapi betul-betul pribadi yang hadir, yang nyata. Dan hari ini kita mau banyak ngomong sedikit tentang apa yang mampu Roh Kudus itu berikan. Dan bicara soal penjangkauan, kalau minggu lalu, yang hadir minggu lalu Bapak Joe ya terangkan bagaimana ada barrier-barrier, ada penghalang-penghalang di dalam hidup kita. Ya, ketika kita mau menjangkau orang. Ya, tentunya di tahun ini kita semua ini punya PR. Walaupun saya tahu masing-masing kita pasti, masing-masing keluarga pasti itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya, punya macam-macam lah ya, punya harapannya masing-masing, punya persoalannya masing-masing. Tapi sekali lagi saya selalu bilang bahwa biarlah kita nggak egois selalu semua tentang kita, tetapi di tahun ini atau khususnya di saat-saat ini kita mau coba deh kita buka hidup kita untuk orang lain. Kita mau lebih berguna walaupun kita pun belum lepas dari permasalahan. Jadi di tahun ini kita semua termasuk saya dan Santi ya, kita punya PR atau kita punya tugas assignment untuk menjangkau jiwa. Ini kan menjadi tantangan ya, waktu di awal kita ngomong soal outreach itu, soal menjangkau. Ada yang sudah lakukan mungkin? Saya nggak tahu, ada yang mungkin sudah bersaksi satu dua atau bahkan sudah memenangkan satu jiwa ada? Atau on progress lah ya kita semua ya. Tapi saya selalu mau ingetin terus, jangan sampai lupa ya, kita punya satu tugas siapapun itu. Ya, mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin mbak kita atau siapapun yang belum kenal Tuhan, atau mungkin kita tahu sahabat kita, teman kita yang belum kenal Tuhan, tapi itu menjadi satu, saya mau terus ganggu ketenangan saudara gitu ya. Kalau setiap saya dikasih waktu untuk berdiri di sini untuk jadi keinget lagi deh ya, mesti punya tugas, mesti punya PR. Karena seperti yang pernah saya bilang bahwa ketika Yesus dia datang untuk pertama kalinya ketemu dengan penjala-penjala ikan yang adalah murid-muridnya, kan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, ikutlah aku dan aku akan jadikan kamu penjala manusia. Yang artinya kalau seandainya kita tidak menjala manusia, kita tidak benar-benar sedang mengikuti Yesus. Jadi kalau saudara-saudara, teman-teman semua ya, kita tidak sedang dalam satu misi untuk menjala orang, ya, untuk memenangkan orang lain, maka saya agak ragu apakah kita betul-betul ikut Yesus sesungguhnya, atau kita mau ikut Yesus seperti pindah aja dari penyembahan berhala, karena kita tahu kalau kita penyembah berhala, kita dapat untungnya, maka kemudian kalau kita hanya berpindah aja ke Yesus tapi untuk dapat untungnya aja. Katanya kalau ikut Yesus kita bisa selamat, bisa dilindungi, gak kecelakaan, gak ini, gak itu, rumahnya aman, ada tudung perlindungan. Itu bahasa-bahasa rohaninya aja. Tapi sebetulnya hati kita lebih karena ada untungnya aja. Tapi ikut Yesus ingat ya, ada salib tuh. Yang sekarang tuh jarang banget orang ngomongin. Soal ada tanggung jawab juga yang diberikan kepada kita. Yaitu menjadi penjala jiwa. Dan inilah ya kenapa kita punya assignment ya, untuk kita menjangkau jiwa, untuk kita menginjil, untuk kita mendoakan orang lain, untuk kita menolong, apapun itu pokoknya kita berdampak minimal satu orang. Karena saya percaya, dan ini juga menjadi pengalaman pribadi, ketika kita mulai melihat hasilnya, itu nagih. Nagih. Untuk menjangkau orang itu kita punya ada satu kesenangan yang gak bisa diceritakan dengan apapun. Ketika kita melihat ada satu hasil dari apa yang kita lakukan, itu seperti ada
asik ya, enak ya, saya berguna ya, ternyata saya mampu ya, ternyata dia bisa dimenangkan karena apa yang saya lakukan. Itu seperti ada satu kesenangan sendiri dan saya percaya itu adalah Roh Kudus yang happy gitu ya dengan kehidupan saudara. Nah teman-teman, dan seperti yang saya bilang bahwa saya mengerti nggak semudah itu ya. Ada tantangan, ada barrier, ada kesulitan-kesulitan ya dari luar maupun dari dalam. Dari dalam ini maksudnya adalah dari dalam kita sendiri. Dan seringkali dari dalam inilah yang membuat kita itu tidak bisa, ya dalam tanda kutip, saya yakin semua pasti bisa, tapi membuat kita merasa lah, saya kasih tambahan kata depannya itu merasa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Dari dalam contohnya mungkin karena kita jadi takut. Atau mungkin karena kita akhirnya jadi ragu. Bisa nggak? Atau berani nggak saya untuk ngomong? Karena biasanya dari dalam kita, dari pikiran kita, kalau saya begini nanti konsekuensinya begitu. Dan kalau konsekuensinya begitu, nggak baik buat hidup saya. Ujung-ujungnya tuh tentang kita lagi. Memang di dalam Tuhan, pada akhirnya it's all about Jesus. Pada akhirnya itu semua tentang Tuhan. Kitanya tuh bisa mati sekalipun. Walaupun kita jadi rugi, walaupun kita itu next level lah ya. Saya nggak mau muluk-muluk untuk kita ngomong sampai ke sana. Tapi paling nggak kita itu berproses untuk sampai ke sana. Jangan sampai kita nggak ada pikiran hanya untuk diri kita pribadi sendiri. Dan dari dalam itu mungkin kita ragu, kita takut, kita nggak pede, atau kita merasa belum layak. Nah ini yang sering sekali saya temukan. Saya mau bersaksi tapi saya masih banyak dosa. Siapa sih yang gak berdosa? Kita semua sih banyak kesalahan. Tapi jangan sampai itu membuat kita merasa gak layak. Atau kita insecure. Ada banyak orang juga yang insecure karena merasa orang lain itu lebih dari dia. Dia lebih kaya, dia lebih keren, dia lebih ngetop, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih powerful. Sehingga kita jadi inferior, kita jadi insecure. Itu yang dari dalam. Dan seringkali ini yang membuat kita, saya gak pede untuk bersaksi sama dia. Kita ketemu dia udah gemeteran gitu. Ini kan orang yang paling ngetop di kelas ini. Ini orang yang paling, saya kalau ketemu dia tuh gemeteran. Karena begitu starstruck ya, apa sih bilangnya, ya apapun itu. Dan seringkali itu saya temukan, ada banyak orang yang diberikan kesempatan untuk bersaksi, tapi karena dia merasa bahwa ini orang lebih kaya, ini orang lebih keren, ini kastanya tadi saya sempat ngomong tuh ya, kastanya itu di atas saya, inferior, insecure dalam dirinya. Atau mungkin dari dalam itu juga karena kita bisa pesimis, mungkin gak ya? Atau bisa juga kita males. Gak usah lah, males lah, udah saya gini-gini aja, persoalan juga udah banyak. Belum ngurusin kerjaan, belum ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri. Sehingga kita lupakan itu. Tapi saya mau ajak kita ya untuk next level lah ya. Supaya kita betul-betul kita bisa bersaksi, kita bisa jadi berkat, kita bisa menjangkau. Dan untuk itu, karena ada halangan-halangan itu tadi yang pasti terjadi, karena itu juga terjadi dalam hidup saya. Halangan-halangan itu merasa gak pede dan lain sebagainya. Harus ada yang bisa berikan kekuatan sama kita. Harus ada yang memampukan kita. Siapa dia? Tentunya orang yang harus atau pribadi yang harus 24/7 atau 24/7 ya bilangnya. Atau seterusnya. Ya, 24 jam, 7 hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit, itu bisa kasih kekuatan sama kita. Kalau udah ngomong begini, gak ada satu orang pun di dunia yang available seperti ini. Even itu suamimu, even itu istrimu, atau siapa yang paling dekat dengan engkau. Ya, kadang-kadang saya lagi butuh, mau tanya sesuatu, Santi lagi tidur gitu ya. Walaupun kebanyakan saya yang tidur. Gak bisa setiap saat.
Setiap saat saya punya mentor. Saya sampai sekarang saya masih punya mentor. Punya orang-orang yang saya suka tanya, saya minta pendapat gitu ya. Dan bahkan ada orang-orang yang lebih muda dari saya. Salah satu sahabat saya itu 10 tahun lebih muda dari saya, tapi karena saya melihat kehidupannya, saya melihat pertumbuhan rohaninya, saya kadang-kadang suka telepon, saya lagi lemah. Tapi dia pun nggak ada 24/7 itu, 24/7. Nah, satu-satunya pribadi yang ada setiap saat adalah Roh Kudus. Adalah Holy Spirit itu. Dan saya sekali lagi nggak akan pernah bosan bicara tentang Roh Kudus. Karena saya tahu apa yang dapat Roh Kudus lakukan di dalam hidupmu, dalam hidup saya. Apa yang engkau mampu lakukan kalau engkau full with the Holy Spirit. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu nggak hanya soal bicara bahasa roh. Bahasa roh itu salah satu tanda itu untuk menguatkan kita. Tapi nanti, dan saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Tapi untuk full itu another level. Untuk full itu another story. Dan full inilah yang kita perlukan. Untuk tadi menjangkau jiwa, mengikut Yesus. Sehingga murid-murid pun belum maksimal walaupun sudah sama Yesus nih. Kapan mereka maksimal? Ketika hari raya Pantekosta. Ketika terjadi ketuhanan Roh Kudus itu. Mereka dipenuhkan, di situ mereka berkali-kali lipat kekuatan mereka, apa yang mereka dapat lakukan. Kita nanti akan sampai ke sana. Bahkan seorang rasul besar pun, Paulus mengakui di dalam 2 Korintus 3 ayat 4-5. Bilang begini, ya saudara bisa buka ya, ini mati layarnya, tapi gak apa-apa ikuti saya. 2 Korintus 3 ayat 4-5, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup, rasul nih, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah. Memang kita gak akan sanggup. Jadi ada banyak orang yang dia burn out, ketika melayani, ketika bersaksi, atau di dalam kehidupannya dia rasa kayak capek, lelah, padahal dalam pelayanan. Karena kadang-kadang mungkin salah, mungkin dia sedang melayani diri sendiri, melayani untuk satu pengakuan, melayani untuk satu refleksi diri. Padahal kalau kita melayani, kalau kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan, powerfulnya kita itu, firman Tuhan bilang kalau kita bermegah itu kita bermegah di dalam Tuhan. Kita harus sadar di dalam diri kita ada Roh, itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayat 16-18 yang saya bacakan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan ini yang saya rindu ya kepada kita semua, ya, selubung diambil daripadanya sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah atau Roh Kudus itu, di situ ada kemerdekaan. Merdeka atas inferior, merdeka atas insecure, merdeka atas ketakutan, merdeka atas keraguan-raguan, merdeka atas apapun yang membuat kita gak bisa maksimal di dalam kita menjangkau jiwa. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini tujuannya. Mengubah, kita diubah dan kita mengubah orang serupa dengan gambarnya Tuhan. Nah, tema yang saya mau bicarakan hari ini adalah tentang empowered by the Holy Spirit. Empowered itu artinya diberdayakan. Empowered itu artinya diperlengkapi, diberikan kekuatan, diberdayakan oleh Roh Kudus, artinya menerima kekuatan, menerima bimbingan, menerima kemampuan dari Roh Kudus untuk menjalani kehidupan iman dan memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya baru-baru ini tadi pagi barusan ngobrol, tapi orangnya nggak ada di sini ya.
tentang tiba-tiba aja saya masuk ke, tadi saya nggak pulang habis ibadah pagi, langsung biasalah sambil bawa kopi, ngobrol sana ngobrol sini, toto nyangkut aja sama satu orang salsa begitu tuh. Nyangkut aja, terus akhirnya jadi ngobrol dan dia bilang bahwa selama ini dia pelayan Tuhan nih. Dia jalani hidupnya 7 tahun dia di satu posisi, tapi dia merasa bahwa dia tidak sedang menjalani tujuan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun itu juga sebuah pelayanan. Sebuah hal yang baik lah, bukan pelayanan gereja. Tapi dia sedang melakukan pekerjaan yang baik. Tapi dia merasakan bahwa ini bukan satu panggilan dalam dirinya. Nah, teman-teman, saya selalu bilang bahwa kita semua itu punya tujuan Tuhan. Dan saya bilang sama dia, kalau memang kamu merasa ada sesuatu, kadang-kadang yang pertama dari diri kita, siapa tahu itu hanya kamunya aja yang gak siap. Atau memang kamu mesti switch, kamu mesti berbelok dari apa yang kamu lakukan sekarang dan mulai mengikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Nah, seringkali kita pun demikian. Ada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan sadarkah kita, teman-teman, akan kemampuan yang kita miliki sebagai murid Kristus? Ada kemampuan-kemampuan yang besar. Sadarkah teman-teman, saudara semua yang saya kasihi, betapa luar biasanya apa yang dapat engkau lakukan bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus empower, memberikan, memperlengkapi, memberdayakan saudara. Ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan. Karena begini, saya suka melihat ada banyak orang yang tidak sadar akan potensi besar yang dia miliki. Ada orang yang gak sadar tentang talenta dan kemampuannya. Itulah kenapa ya, saya mau ajarin satu value sama saudara tentang jangan pernah kita memandang rendah orang lain. Siapapun itu. Walaupun mungkin dia pada saat ini sedang ada di bawah kita, atau mungkin saat ini dia sedang jatuh di dalam dosa. Jangan pernah pandang rendah orang lain, karena bisa saja Tuhan ubahkan dan dia melampaui apa yang saudara pernah lakukan. Bukankah firman Tuhan juga tulis, yang terdahulu bisa jadi terkemudian, terkemudian bisa jadi terdahulu. Dan saya pun belajar akan hal ini. Siapapun orang itu saya gak akan pernah pandang rendah. Karena saya tahu, once dia mengaktifasi, dia mengerti tentang ada satu kekuatan di dalam hidupnya, yaitu Roh Kudus tadi, dan dia mulai hidup di dalamnya, dan dia penuh di dalamnya, dia mampu lakukan hal yang besar yang mungkin saya gak bisa. Atau mungkin yang saudara juga gak bisa. Jangan pernah pandang orang lain rendah. Karena prinsip dan hukum dari sebuah skill atau bahasa rohaninya talenta, itu kan bicara soal skill adalah berlipat kali ganda apabila dikerjakan, tidak berkembang apabila ditanam. Itu firman Tuhan kan? Engkau punya, Tuhan kasih 1, 2 atau 5 talenta, ya. Yang satu ini kalau dilipat gandakan terus jadi 2, 4, 8, 16 ya. Udah mentok di situ. Saya ngitungnya mentok. 16, 2 lagi berapa tuh? 16 kali 16. Tapi kalau yang 5 ini yang tadinya kelihatannya banyak, tapi dia tanam, dia gak pernah melakukan apa-apa. Atau yang dia lakukan itu dia gak mau upgrade, dia sudah lakukan sesuatu, tapi dia tinggal di zona nyamannya, itu akan disusul tuh sama yang satu tadi. Kalau yang satunya itu terus melipat gandakan, itu prinsip. Hukum talenta itu Matius 25 kan. Jadi jangan pernah anggap rendah orang. Roh yang ada dalam kita, roh yang ada di dalam dirimu, itu jauh lebih besar dari apapun. Saya sering baca ayat ini ya, dan diminta untuk membaca ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan ayat ini
bukan hanya ayat untuk usir-usir setan, saudara. Ya, seringkali kan ini kita pakai untuk usir-usir setan. Roh yang di dalamku jauh lebih besar. Lalu kemudian eh, apa? Doa untuk rumah yang ada setannya gitu ya. Saya sama Pak Sam pernah tuh kita disuruh doain ya rumah ini ada setannya gitu ya. Lalu kemudian doa tentang peperangan rohani. Peperangan rohani. Ini bukan hanya tentang itu, roh yang dalamku lebih besar, maka roh-roh jahat, roh-roh setan, tuyul segala kuntilanak itu tidak melebihi roh kita. Enggak. Tapi ayat ini merupakan satu ayat untuk menyadarkan kita bahwa kita itu mampu melakukan hal-hal yang besar. Kita mampu melakukan hal-hal yang orang dunia nggak bisa lakukan. Karena roh yang di dalam dunia ini tidak pernah lebih besar daripada roh yang dalam diri kita. Itu loh. Sehingga itu yang membuat bagi saya, orang-orang di dalam Tuhan, kita nggak perlu insecure. Kita nggak perlu merasa, bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain, enggak. Tetapi kita mesti percaya diri ketika kita tahu bahwa kita bisa di-empower by the Holy Spirit tadi. Oleh Roh Kudus. Ya, contohnya mungkin karunia rohani. Roh Kudus itu memberikan karunia khusus. Misalnya kebijaksanaan. Roh Kudus bisa kasih kebijaksanaan. Roh Kudus memberikan karunia khusus untuk menyembuhkan. Ada waktunya kita bisa panggil mentor kita, hamba Tuhan untuk mendoakan. Tapi sebetulnya saudara sendiri pun punya kemampuan itu. Roh Kudusnya sama kok. Keberanian dan keteguhan. Salah satu apa yang karunia rohani yang Roh Kudus bisa berikan kepada kita. Bimbingan dan kebijaksanaan bisa berikan kepada kita. Nah intinya teman-teman diberdayakan oleh Roh Kudus itu berarti menjalani hidup yang mencerminkan kuasa dan kehadiran Tuhan yang memungkinkan orang percaya melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Itulah kenapa ketika waktu Yesus bilang jauh lebih baik aku gak ada di dunia. Supaya apa? Ada yang ingat? Supaya rohku bisa kuberikan jauh lebih baik. Supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita. Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang sering ditaruh di petinju Evander Holyfield. Wah, nah itu tuh sekali lagi range umur kita. Mungkin yang sekarang nggak tahu siapa tuh Evander Holyfield. Dia selalu pakai itu kan Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi segala perkara. Dengan ayat ini aja, nggak usah pakai ayat pendukung lain. Seharusnya bisa buat kita pede. Apapun yang sedang engkau tanggung sekarang, termasuk tadi ya insecure, takut, cemas, ragu-ragu, rasa nggak berpengalaman, rasa nggak berlayak. Ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Dia yang kasih kekuatan. Empowered by the Holy Spirit. Memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya analogikan seperti ini. HP ya. Makasih. Ya, HP ini taruhlah ini saya ini tab kelas bawah lah ya, tab murah nih. Tapi di tab atau HP saudara, di smartphone saudara, itu bisa macam-macam, benar nggak? Bisa email, bisa untuk bayar, tadi ya pakai GoPay, bisa untuk apa lagi? GPS, untuk para desainer bisa desain di sana, tergantung aplikasinya bisa editing, bisa jadi agenda, bisa untuk scan. Smartphone sekarang bisa untuk measure, ngukur. Tahu nggak saudara di HP saudara sampai sekarang tuh masih banyak yang belum tahu tuh. Bisa buat ngukur dari sini ke sini, nggak usah pakai ukuran, bisa ada meterannya. HP itu bisa untuk main saham, bagi yang suka saham. Ya, saya pernah ketemu orang lagi ngobrol sama saya, bilangnya dia mau curhat. Pas lagi ngobrol kok main HP mulu, saya pikir
ini kenapa sih? Terus udah gitu pakai headset lagi. Udah ini ngajak ngobrol apa suruh ngeliatin dia main HP gitu. Ternyata dia lagi main saham gitu. Oh dia lagi nunggu gitu dan dia dengerin sesuatu. Lalu kemudian di HP kita bisa pesen tiket kereta, bus, pesawat, macam-macam. Bisa pesen macam-macam ya. Pesen makanan di HP kita. HP kita empowered by Android atau iOS ya, iOS apa tuh? iOS ya, itulah ya. Sekarang kan ada Word tuh, pakai Android, ya pakai iOS, begini gini, udahlah gak penting lah ya, gitu ya. Kadang-kadang kita dikasih HP yang canggih itu, kita nggak tahu ada kapasitas yang HP ini mampu lakukan. Tapi seringkali kita cuma pakai untuk apa? Untuk nonton YouTube lah, untuk WA, telepon. Udah itu aja deh tuh ya. WA, telepon, nonton YouTube sama pesen Gojek, makanan. Paling enggak itu saya lah ya. Mungkin saudara enggak, mungkin saudara bisa maksimalkan. Ya. Seperti itulah. Roh Kudus itu seperti smartphone itu yang canggihnya minta ampun. Yang kita mampu lakukan banyak hal. Atau mungkin saya analogikan lagi seperti orang dikasih sepeda, tapi ketika dia disuruh pergi sepedanya dituntun gitu. Sebenarnya dengan sepeda kan bisa 2-3 kali lipat lebih cepat. Tapi nggak bisa karena dia tuntun. Ada sepedanya tapi nggak dipakai. Ada HP-nya, ada aplikasinya tapi nggak di-download. Seperti itulah orang yang nggak ngerti tentang bahwa dirinya itu di-empowered oleh Roh Kudus. Saudara, melayani atau kita mau ngomong soal penjangkauan, kalau kita nggak di-empowered oleh Roh Kudus, itu akan bisa jadi boring, angin-anginan, timbul tenggelam, ogah-ogahan, antara ada dan tiada, gampang menyerah, suka menuntut, mudah kecewa. Selalu itu. Tapi kalau ada Roh Kudus ya, kita diberdayakan. Dalam Alkitab, murid-murid Yesus itu berubah drastis banget. Coba deh, pelajari deh. Yang tadinya mereka itu orang-orang yang galau, orang-orang yang bimbang, kehilangan waktu Yesus naik, mereka seperti kehilangan pegangan. Tetapi setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mungkin nanti kita akan banyak bicara soal Roh Kudus di hari pencurahan Roh Kudus ya. Itu eventnya walaupun Roh Kudus itu mestinya harusnya setiap saat itu diberitakan supaya kita semakin ingat. Tapi murid-murid itu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, suddenly, secara tiba-tiba, mereka berubah. Mereka jadi berani, mereka jadi kuat. Ya, ini saya mau bacain, teman-teman ikuti dari ini, soalnya agak panjang, sebenarnya banyak ayatnya nih. Ya, jadi mestinya harusnya ada, cuman gak apa-apa deh ya, mati. Mungkin supaya HP saudara yang canggih-canggih dan mahal itu bisa dibaca ya. Petrus dan Yohanes nih, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 14. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, ini tentang bagaimana ketika mereka diubahkan, mereka tuh berubah banget. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara mereka, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi mereka ngajar, orang-orang jadi percaya, tapi mereka diadili, ditangkap sama pemuka-pemuka agama. Ya. Lalu kemudian ayat kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang. Jadi mereka ini disidang, si Petrus dan Yohanes tadi, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Ini mirip-mirip sih ya sekarang ya, suka ada ya. Karena apa yang kita lakukan akhirnya disidang. Ditanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Nah, ayat 8 perhatikan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya,
Petrus, ingat Petrus ini siapa? Orang yang takut waktu dibilang kamu ini temannya Yesus yang mau disalib itu ya. 3 kali kan dia menyangkal ya. Padahal yang tanya itu juga orang-orang bawahan ya, yang tanya sampai, tapi dia begitu takut, nyalinya ciut, nggak punya keberanian. Dan bukankah itu kita dulu? Kita nggak punya, kadang-kadang mau doa makan di tengah umum aja sambil ngelengos gitu. Paling nggak saya lah gitu ya. Pura-pura gini, nggak berani untuk benar-benar berdoa yang mengambil satu sikap yang benar. Nyalinya ciut, ini Petrus nih. Tapi kemudian Petrus menjawab, maka jawab Petrus dengan Roh Kudus ketika sudah penuhi dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkanlah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi singkat cerita, Petrus dan Yohanes lagi diadili, satu suasana yang mungkin bisa buat orang kecut. Tapi ketika mereka ditanya, apa yang kamu lakukan? Malah dia khotbah di depan para tua-tua sidang itu. Tidak ada satupun lagi ketakutan di dalam dirinya. Dia tiba-tiba jadi orang yang paling bernyali. This is the power of the Holy Spirit. Ini kekuatan empowered by the Holy Spirit. Diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan ayat 13 ini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, perhatikan ini, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi dia bukan orang yang hebat. Dia orang biasa-biasa kayak kita. Dan bahkan dia tidak terpelajar. Ingat, Roh Kudus dia kasih keberanian. Tapi dia juga kasih kita kepintaran. Saya punya teman, ya. Dia punya nilai akademik itu jeblok. Tapi kemudian waktu ini teman saya kuliah, tapi dia terus jadi pintar di kuliah itu, dia selalu waktu teologi ya, selalu tingkat atas, selalu yang terbaik. Lalu saya ngobrol sama dia, saya tanya, kamu ini ya dari dulu pintar ya memang ya, dari SMP, SMA, siapa bilang gitu, sempat gak naik setahun. Terus loh kok bisa jadi pintar? Karena saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu yang kasih satu kepintaran dalam hidupnya. Sama juga dengan ini ya, mereka kurang terpelajar, dikasih mereka jadi berani dan mereka jadi pintar. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, dikasih kuasa juga. Dikasih keberanian, dikasih kepintaran, dikasih hikmat. Tapi juga diberikan kuasa karena orang yang disembuhkan itu berdiri di samping mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa yang membatalkannya. Empower by the Holy Spirit membuat mereka itu jadi berani, jadi tegas, mereka jadi percaya diri, mereka jadi skillful, mereka menjadi berhikmat. Teman-teman, that's the power of the Holy Spirit. Kita mesti sadar, dengan Roh Kudus, saudara mungkin bisa melebihi dari apa yang saya dapat lakukan. Karena masing-masing kita itu berbeda. Kekuatannya, masing-masing itu berbeda. Pernah ada orang yang datang sama saya, ini beneran. Dia bilang, Pak Aldi, ya saya juga kenal orang ini. Tapi kita gak deket gitu. Dia bilang, saya ngefans loh sama Pak Aldi. Gitu. Karena apa yang saya suka lihat, apa yang Pak Aldi lakukan. Dalam hati saya, padahal saya juga ngefans sama dia. Gitu. Karena apa yang dia lakukan. Artinya apa? Kita gak ada yang lebih kuat, gak ada yang lebih besar dari siapapun. Roh yang di dalam saudara, roh yang di dalam saya itu sama.
Tinggal bagaimana kita mengaktifasinya. Mungkin kita berbeda-beda dengan apa yang kita lakukan dalam menjangkau orang. Lalu kemudian siapa lagi yang di-empower by the Holy Spirit? Daniel, ya. Minarnu, bukan Daniel Minarnu, itu yang di belakang tadi ya, yang bawain saya ini. Tapi Daniel yang di zaman Alkitab, di zaman Nebukadnezar, dia mimpi. Nebukadnezar mimpi dan tidak ada yang bisa artikan. Di Daniel 4 ayat 8-9. Ayo saya baca ini ya. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar. Jadi dia diganti namanya Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu. Jadi si Daniel ini dibilang, kamu ini kepala orang-orang berilmu. Karena apa? Bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Jadi Nebukadnezar ini orang yang gak kenal Tuhan. Yang saya mau bilang begini. Kalau engkau dipenuhkan dengan roh kudus. Walaupun orang itu tidak recognize atau tidak mengenali apa yang ada di dalam kita. Karena dia gak tahu roh kudus. Mungkin dia belum pernah dengar tentang roh kudus. Tapi dia bisa melihat karya Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Dia bisa melihat karya Roh Kudus. Kalau Nebukadnezar ini, dia gambarkan roh para dewa. Tapi kita semua tahu, itu adalah Roh Kudus. Yang di dalam Daniel, yang Daniel itu menghidupi Roh Kudus. Sehingga dibilang bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Saudara, ya, kalau kita empower by the Holy Spirit, diberdayakan oleh Holy Spirit, itu membuka segala rahasia dan membuat kita itu menjadi berhikmat. Betul. Saudara akan bisa dengan lebih peka untuk menilai satu keadaan. Saudara bisa lebih peka untuk bertindak tanduk atau bersikap harus seperti apa. Dan bahkan ada banyak orang yang bisa baca orang dari first impression, dari pertemuan pertama. Ada orang-orang yang peka. Kalau kita di-empower by the Holy Spirit. Karena apa? Bagi Roh Kudus, dia itu membuka rahasia dan berhikmat. Dan kalau saudara suka kagum dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mungkin sepertinya dia berhikmat ya, apa yang dia lakukan. Saudara pun bisa sama seperti itu. Karena apa? Rohnya sama. Roh Kudusnya sama. Tinggal kita memberdayakan enggak Roh Kudus yang sudah ada dalam kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya ada banyak. Satu lagi deh ya, Simson. Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Kekuatan daripada Simson itu bukan ada pada rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, kekuatannya hilang itu karena ada satu perjanjian. Sebagai nasir Allah, rambut itu gak boleh dipotong. Tapi kekuatannya sesungguhnya adalah dikatakan berkuasalah roh Tuhan, Holy Spirit atas dia sehingga dia mencabik singa seperti anak kambing. Roh Kudus itu juga kasih kekuatan fisik. Di sini ada yang merasa fisiknya lemah. Waktu ada pastor Ariana, tahu ya yang dari Australia itu. Saya kan temenin dia terus tuh. Waktu itu kita ke Semarang, lalu kita ke Magelang, lalu kemudian kita ke Borobudur. Di Borobudur bukan liburan, tapi kita dalam keadaan puasa. Puasanya itu 24 jam, kita kelilingin Borobudur sambil berdoa. 7 kali.
Kita keliling 7 kali. Waduh, itu kita udah pada lemes gitu ya. Saya juga udah duduk, bahkan harusnya putarannya 3 kali, saya bilang ditanya, udah berapa kali putar? 5 kali gitu ya. Karena udah capek banget gitu ya. Dan saya tahu semua satu rombongan juga udah pada eh, ini ya, nyatut putaran gitu. Tapi Ariana itu, Mem Ariana, dia berdoa, dia pegang satu-satu, dia berdoa, dia patahkan, pakai minyak urapan, dia putar. Dan tidurnya itu bisa sampai jam 1 pagi, 2 pagi, saya yang nemenin aja udah sampai, karena saya harus terjemahin ya. Kadang-kadang saya terjemahin juga udah ngaco gitu ya, karena udah gak nyambung, saya nggak tahu apakah saya udah menyesatkan orang gitu ya. Karena saya udah gak fokus, tapi Mem Ariana ini orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Saya bilang ini fisiknya kuat banget. Udah tua maksudnya. Maksudnya perempuan lebih tua dari saya, tapi kok fisik saya jadi malu hati sendiri. Dan saya pun melihat orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia punya kekuatan fisik yang luar biasa. Dan saya percaya roh yang sama pun itu bisa memberikan kekuatan fisik sama kita. Di sini ada yang suka dikit-dikit batuk, dikit-dikit pusing, dikit-dikit koyo, dikit-dikit minyak kayu putih. Empowered by the Holy Spirit, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita jadi lebih sehat gitu. Ya, nih sini ada Arif nih. Ya Arif ya, penuhkan dengan Roh Kudus, makin sehat, makin kuat. Semua juga siapapun di sini, ya, yang penyakitan. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita jadi punya kekuatan fisik sama ini. Saudara, dan yang terpenting, ketika kita diberdayakan oleh Roh Kudus, empowered by the Holy Spirit, kita akan melihat perubahan dalam cara hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita bertindak. Karena dalam Roh Kudus itu ingat ada buahnya Galatia. Ya, terakhir deh ya. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Kita jadi lebih banyak lagi kasihnya. Kalau kita empowered by the Holy Spirit. Ada sukacita, kita jadi bukan jadi orang yang pemurung. Pemurung itu yang gloomy gitu ya. Pernah lihat orang-orang yang gloomy, yang gak ada sinar di matanya. Tapi kita akan jadi orang yang penuh sukacita. Damai sejahtera, orang yang damai aja. Apapun yang terjadi, ya udah tenang aja. Karena ada damai sejahtera dalam hatinya. Kesabaran, dia jadi lebih sabar, gak gampang marah. Gak gampang naik gitu loh. Gak gampang kesenggol dikit, korslet gitu, naik tensinya. Kemurahan, ya, orangnya murah hati, dengan mudahnya itu bisa beri sesuatu kepada orang lain. Kebaikan, dia jadi baik. Kesetiaan, orang yang tadinya nggak setia, ya, yang nggak bisa dipegang, orang nggak setia itu kan yang nggak bisa dipegang omongannya, yang nggak bisa, janganlah sama dia, kerja sama dia, orangnya nggak loyal atau orangnya angin-anginan, bisa berubah jadi setia, kesetiaan. Kelemah lembutan, yang tadinya orangnya kasar, jadi lemah lembut. Kemudian penguasaan diri. Itu empowered by the Holy Spirit. Akan terlihat buah-buahnya. Saudara, yang jadi pertanyaan kan tentunya bagaimana caranya? Ya. Saya percaya firman Tuhan bilang tubuh kita itu adalah bait Allah. Dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Artinya tadi saya bilang, memang kita sudah Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tetapi bicara soal dipenuhi, ya, Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Tapi untuk bicara dipenuhi, itu harus ada pengalaman yang khusus, bukan otomatis, dan membutuhkan satu tindakan, kesadaran, dan kesetiaan. Dan dipenuhkan Roh Kudus artinya kita menuruti kehendaknya sampai menguasai seluruh panca indera kita. Pendengaran kita, ya, mata, telinga, perkataan, seluruh panca indera kita. Sampai kita serahkan kepada Tuhan. Memang kadang-kadang itu menyakiti daging kita. Tapi apa yang sudah saya juga alami dan ada juga dalam firman Tuhan, semakin kita mengikuti, artinya memang kadang-kadang kita mesti fight gitu, mesti ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi semakin kita
berjuang, kita mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita tahu nih, ya, daging kita sedang melawan, tapi kita mau untuk sabar, kita mau untuk bertutur kata yang lemah lembut. Kita mau untuk mengasihi, walaupun bertentangan dengan daging kita, tapi kita lawan terus. Semakin kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Roh Kudus, semakin kita peka. Semakin kita peka, semakin kita penuh sampai menguasai seluruh panca indera kita. Itulah yang membuat kita itu di-empower. Dan untuk seterusnya nanti ada di sesi Roh Kudus itu akan lebih mendalam lagi. Tetapi intinya, garis besarnya adalah semakin kita kalau mau peka sama Roh Kudus, mau di-empower oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam kita, tapi harus penuh, bukan hanya soal bicara bahasa lidah. Ada banyak orang yang dia berbahasa lidah, tapi untuk kesombongan ada loh. Ada banyak orang berbahasa lidah, tapi kehidupannya tidak mencerminkan. Bahasa lidah salah satu tanda untuk dipenuhkan Roh Kudus, menguatkan diri kita, saya pun berbahasa lidah, ya, untuk menguatkan diri kita, tapi bukan berhenti sampai di sana. Mengikuti, ya, apa yang Roh Kudus mau, dan kadang-kadang itu bertentangan dengan daging, itu kuat banget. Saya pun sampai sekarang tuh masih berjuang, ya. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Tapi kalau kalah, kita bangkit lagi. Kalah, bangkit lagi. Kalah, bangkit lagi. Tuhan itu adalah Tuhan yang menerima. Tuhan yang punya kasih. Bukan Tuhan yang menuduh. Tuhan yang punya kasih yang besar. Amin. Mau saudara di-empower oleh Roh Kudus? Mau ya? Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, seperti yang tadi ya, saya sudah, itu hanya sedikit dari sekian banyak orang. Ada Elia, ada Abraham, ada, wah banyaklah. Ya, puji Tuhan. Mari bangkit berdiri.